Selamat datang di review film receh. Ini adalah video my first reaction untuk film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Udah pada nonton belum? Nonton gih, bagus loh. Kata temanku, ya katanya sih film ini lebih bagus daripada Harry Potter. Ya, gimana ya? Nanti aja lah baru kita bahas. Langsung mulai aja ya. Dunia dari Wizarding World of Harry Potter selalu punya pesona tersendiri terhadap Pottermania dan para penggemar film di seluruh dunia. Dari tangan J.K. Rowling, kita dibawa ke dunia magic yang luar biasa spektakulernya. Tahu nggak kalau J.K. Rowling satu-satunya orang di dunia yang jadi bilioner dengan profesi sebagai penulis? Karena itu jangan salah kalau Harry Potter punya pengaruh dan inspirasi besar terhadap cerita-cerita imajinasi dalam film-film fantasi maupun novel-novel fiksi. Masih dalam dunia yang sama, namun bersetting 50 tahun sebelum lahirnya Harry Potter, kita dikenalkan kepada seseorang yang ahli soal pengetahuan akan magical beasts alias hewan-hewan sihir. Sang ahli tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Newt Scamander. Lewat film Fantastic Beasts yang direncanakan dibuat 5 series ini, kita akan melihat lebih jauh lagi petualangan seorang karakter Newt Scamander yang diperankan oleh Eddie Redmayne beserta hewan-hewan spektakuler buatan Ori ala-ala dunia sihir Harry Potter. Lewat 5 film ini juga kita akan mengenal lebih jauh lagi soal karakter antagonis Gellert Grindelwald yang diperankan oleh aktor legendaris Johnny Depp, tentang siapa dia, visi apa yang dia bawa, dan tentang ideologinya yang berbahaya karena mampu mengacaukan tatanan kedamaian dunia penyihir dan dunia manusia alias non-magic atau biasa disebut Muggle oleh orang British dan No-Mage oleh orang Amerika. Berdasarkan film pertama dengan judul Fantastic Beasts and Where to Find Them, kita sudah sedikit mengenal lebih dekat tentang kecintaan Newt Scamander terhadap hewan-hewan sihir dan keingintahuannya yang besar untuk mempelajari makhluk-makhluk indah ini lebih jauh lagi. Walaupun dunia sihir sementara sedang dilanda rasa was-was terhadap ulah penyihir gelap Gellert Grindelwald yang semakin meresahkan saja. Ya, akhir cerita Newt Scamander hanyalah seorang magizologist yang terjebak di antara agenda menteri sihir yang berujung pada penangkapan Gellert Grindelwald. Kemudian, 2 tahun setelah series pertama dibuat, film kedua pun dirilis dengan judul Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Lewat film ini, kita mengenal seberapa berbahayanya seorang karakter Gellert Grindelwald, dan film ini berhasil menunjukkan itu semua. Entah tentang sifatnya yang katanya manipulatif dan persuasif berhasil mendatangkan banyak pengikut. Ya, seperti kata pepatah, seorang pria berbahaya diukur dari apa yang ada di dalam isi kepalanya. Entah siapa yang buat kata-kata seperti itu ya. Sepertinya itu aku. Adegan pembukaan dalam film ini, wow, gimana ya? Seperti sebuah rentetan sinematografi yang sangat luar biasa. Ya, walaupun kalau mau bilang bukan praktikal efek, kebanyakan komputer semua efeknya. Dan seperti yang sudah ada di trailer, jadi bukan spoiler ya, adegannya itu tentang Grindelwald melarikan diri dari proses pemindahan tahanan. Selain itu, ada adegan terakhir dalam film yang merupakan eksposisi yang sangat besar. Semoga terbayar ya pada film-film kedepannya. Berbicara tentang karakter, sumpah banyak banget. Semua punya agenda masing-masing. Ada yang memorable dan ada yang ya meh. Di antara karakter-karakter tersebut, ada juga beberapa yang mencuri perhatianku. Pertama itu tentu saja ya Dumbledore ya, diperankan oleh aktor Jude Law. Sungguh karismatik. Tapi aku kesulitan akan sesuatu. Ya, gimana ya? Karena bukan pembaca, sekaligus pengetahuanku akan Harry Potter juga, filmnya rada-rada tumpul gimana gitu. Tapi yang pasti aku tahu satu hal. Dumbledore dikenal penyihir terhebat dalam film Harry Potter
karena berhasil mengalahkan Grindelwald. Tapi film ini kan adalah era di mana peristiwa itu belum terjadi. Tapi entah kenapa karismatiknya sudah ada. Jadi kekuatannya dikenal sudah kuat gitu. Somebody help me. Seseorang tolong jawab aku please. Dua karakter lainnya yang mencuri perhatianku ada si Queenie dan si opa-opa tua yang satu ini. Aku tidak bisa bilang karena masuk zona spoiler, tapi yang pasti mereka punya adegan yang memorable banget. Sedangkan untuk struktur cerita, ya nantilah dibahas di video review film ini. Tapi satu yang pasti, menonton itu adalah soal menikmati. Dan saat keluar dari bioskop, aku benar-benar merasakan itu. Namun pada saat menulis naskah ini buat video ini, barulah merasakan adanya keganjilan-keganjilan yang tidak terpadamkan. Dan yang terakhir, kita kembali ke persoalan teman saya. Kenapa dia bisa berpikir kalau Fantastic Beasts lebih bagus daripada Harry Potter? Alasan pertama yang terbesar adalah karena sinematografinya yang menggoda. Sampai-sampai kamu lupa secara struktural cerita apa yang salah dalam film ini. Karena sumpah, aku juga begitu. Alasan lain kenapa dia bisa berpikir begitu, karena film Fantastic Beasts dibuat dari fondasi yang sudah ada, yaitu dunia Harry Potter. Dengan karakter-karakter yang sudah punya nama atau akrab di telinga penonton Harry Potter juga. Jadi ketika ada yang salah, ya ngikut-ngikut aja. Tapi aku tetap hargai kok pendapat dia. Karena dia adalah orang yang sama, karena tidak mengerti film The Dark Knight itu bagusnya dari mana. So, it's okay. Oke, itu aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.